Kalau aku mikirnya, oh pasti bakal gagal nih, ya kapan aku jalannya gitu loh. Kalau aku mikirnya, ayo gitu, ya udah, pasti bakal lancar terus jalannya gitu. Cuman mungkin banyak rintangannya gitu. Pokoknya jangan sampai mikir kayak, ih pasti bakal kayak gini-gini nih, ntar gue customernya begini-gini. Jangan deh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu ya. Bareng saya Angga Hermawan, dan kali ini kita udah ditemenin sama Kak Putri Devi Indriani. Halo Kak. Halo, Angga. Mau dipanggil kakak atau nama aja? Terserah, yang asiknya Angga gimana? Terserah kakak dong. Maksudnya terserah narasumber. Terserah, nggak apa-apa. Angga mau manggil Kak boleh, manggil nama boleh, nggak apa-apa. Takutnya kan ada yang tersinggung gitu kalau dipanggil Kak, merasa lebih tua gitu loh. Ya ampun, enggak lah. Santai aja. Kayak Kak Putri Devi Indriani, sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Aku sekarang lagi sibuk kerja di salah satu perusahaan lensa kamera. Lensa kamera itu bukannya ini ya? Kayak susah banget buat masuknya gitu loh. Iya, betul banget. Makanya pas waktu aku masuk itu, ya aku emang orang yang bukan pertama, bisa dibilang pertama yang masuk situ, karena aku duluan masuk kerjanya gitu. Bentar deh, waktu kita pernah ketemu nih? Kalau ketemu, enggak sih ya, kalian cuma ngeliat kamu doang kali ya. Dulu tuh ingat banget sempat ngobrol sama orang kakak kelas perempuan yang kerja di salah satu pabrik yang lensa kamera itu. Kayaknya kakak deh. Emang iya tah? Iya, waktu 40. Aku udah lulus ya? Iya, udah lulus. Iya, udah lulus. Oh, lupa. Kayak aku lupa nih. Mohon maaf nih, aku lupa nih. Iya, nggak apa-apa, tapi aku ingat kok. Ya, udah. Dulu tuh aku pakai kacamata Kak, masa ingat? Iya, kalau aku ingat kamu tuh yang pakai kacamata. Kamu anak OSIS kan? Tapi kan kalau yang bahas yang tadi nanya aku kerja di mana, aku lupa. Gimana ya rasanya tuh kayak wow gitu, udah lama nggak ketemu ternyata dipertemukan kembali gitu loh. Wow. Iya, walaupun secara virtual ya, aku pun nggak nyangka gitu narasumber kali ini kenalan aku dulu gitu. Oh, aku juga nggak nyangka hostnya kamu loh, hebat banget. Aku ngeliat di YouTube Trik Kerja, kamu tuh pinter banget ngomongnya. Aduh, ya anak pasti bakal sukses nih, bakal jadi host terkenal lah pokoknya. Amin ya Allah, makasih loh Kak udah ngasih pujian. Ini akun YouTube lah gitu. Kakak sering nonton? Kenapa? Sering nonton podcast Trik Kerja? Waktu diundang itu, aku langsung kepoin dong Trik Kerja, terus aku buka YouTube. Wah, ternyata bener-bener sih Trik Kerja. Aduh, aku kayak ngerasa merendahkan diri gitu. Aduh, ini orang-orang hebat semua yang diwawancarain, kenapa harus aku gitu kan. Terus pas aku liat hostnya kamu, wah gila, aku kenal nih hostis. Aku bangga banget sih punya adik kelas yang hebat-hebat. Ya ampun, thank you. Kakak juga semangat Kak. Sekarang udah ini ya, udah hampir 2 tahun atau 2 tahun lebih nih kerja di situ. Kenapa? Sekarang udah 2 tahun lebih ya kerja di pabrik itu atau udah mau 2 tahun? Ya, aku bulan ini udah 2 tahun dan kontrak terakhir aku di bulan ini. Jadi selesai gitu? Iya, selesai. Bukan selesai sih sebenarnya. Kalau di pabrik itu, aku 4 tahun. Nah, 2 tahun, setahun.
Habis itu dikontrak lagi jadi 2 tahun. Nah, habis itu 2 tahun ini selesai, di break dulu sebulan, baru 2 tahun lagi nanti dipanggil, sebulan lagi dipanggil buat 2 tahun. Tapi karena lagi pandemi gini, kemarin pabriknya lagi ada problem gitu. Jadi yang setahun itu di off. Nah, yang 2 tahun juga pun di off gitu. Jadi enggak dilanjutin gitu ke 2 tahunnya lagi. Berarti belum sampai ini ya, belum sampai pengangkatan sebagai karyawan ya? Nggak ada sih. Kayak gitu. Susah. Masa nggak ada? Biasanya ada loh. Waktu tahun kemarin ada, tapi sekarang susah. Bukan nggak ada sih, susah sih intinya mah. Atau karena dari COVID ya? Iya, dari itu juga. Bahkan kemarin apa baru tahun ini ya, itu banyak pengurangan karyawan. Nggak cuma pabrik industri aja sih, banyak sih penerbangan juga. Saya sedih banget kalau ngedengar cerita-cerita kayak gitu. Emang COVID ini tuh benar-benar, banyak merugikan orang sebenarnya. Terus abis dari itu mau kemana, Kak? Aku rencana sih insya Allah, karena kan kita kan nggak harus kayak nyari ke pabrik ini, enggak lah. Aku kan punya bukan cita-cita sih, punya kedepannya tuh aku pengen punya bisnis sendiri gitu. Aku nggak harus kerjanya tuh disuruh orang, aku pengennya nyuruh orang gitu loh. Aku pengen punya karyawan juga gitu. Makanya aku kedepannya tuh aku pengen punya bisnis. Nah, alhamdulillah sekarang aku sama teman-teman nih bertiga, teman kerja aku sama si Siva nih, kita punya bisnis kayak mau jualan baju gitu. Jualan baju itu ngambil dari grosir baju di akun IG gitu. Kayak udah ngeliat tertarik nih, ya udah akhirnya kita buat ngambil tuh grosir baju. Ya udah, insya Allah sih bulan depan udah mau mulai. Berarti sekarang baru planning, perencanaan dan persiapan dan lain-lain gitu ya? Ya, baru planning. Itu bertiga, salah satunya Kak Siva Devi atau yang mana sih? Siva Julianti. Siva Julianti, alah. Parah banget, masa ngelupain Siva. Siva tuh ada banyak masalahnya, yang kalau di SMA tuh pun ada lebih dari 2. Siva Julianti yang, lu pakai kacamata nggak sih, enggak ya? Aku kira tuh Siva yang mana gitu loh. Siva Julianti dia. Tapi planning kakak bagus banget sih, bikin bisnis, pengen jadi seorang kepala ya, buat nyuruh-nyuruh orang gitu, nggak pengen disuruh orang lagi gitu. Suka aku disuruh orang sebenarnya, karena emang aku kerja di pabrik karena ini kebutuhan ekonomi aku buat keluarga. Terpaksa lah bisa dibilang gitu. Ya udahlah, aku harus kerja di pabrik gitu. Nah, nanti dari hasil gaji aku ini, aku gimana caranya aku bisa buat bisnis sendiri gitu. Kan lumayan gitu. Berarti dulu setelah lulus SMK niat untuk kerja di pabrik itu untuk nabung, bukan untuk bekerja di situ? Ya, buat nabung bisnis aku dan kebutuhan keluarga aku sih sebenarnya. Buat adik aku juga kan, karena adik aku masih sekolah. Kenapa di pabrik lensa? Soalnya kan itu katanya kata kakak sendiri loh, waktu itu ngomong waktu 3 tahun yang lalu ya. Aku masih ingat banget. Masuknya tuh susah banget. Kenapa di situ? Kenapa ya? Nggak tahu kenapa, karena mungkin deket dari rumah. Jadi aku ngelamar ke situ. Karena deket dari rumah itu alasan yang logis sih. Cuman dengan mempertimbangkan segala kesulitan dalam perekrutannya, ya kenapa gitu? Dan itu juga sebagai tantangan aku sih. Kan kata orang itu susah. Aku harus cobalah gitu. Kenapa nggak? Orang bilang begitu, kenapa aku nggak coba? Ternyata alhamdulillah aku dipanggil. Aku cobain tesnya. Tesnya lumayan sulit loh. Sulit banget. Asli. Apalagi psikotesnya. Dan alhamdulillah terima gitu. Seneng banget pas keterima tuh bener-bener. Tapi ekspektasinya tesnya tuh sulit gitu nggak sih? Sulit pas lagi tes gitu? Ekspektasinya? Iya, nggak nyangka gitu nih tes sulit banget gitu. Iya, nggak nyangka sulit banget. Aku kan nyari di Google ya, tes-tes di pabrik gimana, ternyata beda banget sama yang aslinya gitu loh. Susah.
Oke, ini menarik sih. Pertama, yang kakak dapetin dari Google itu seperti apa? Dari Google, kan Ya. aku pertama ngecek di Google tuh kayak psikotes kerja di pabrik gini. Wah, kayak lumayan sih, kayak pelajaran MTK gitu loh, waktu MTK waktu SMP deh kalau nggak salah. Psikotesnya tuh kayak pertanyaan-pertanyaan ya gitu deh. Pokoknya aku agak lumayan kurang paham juga kan di Google. Terus akhirnya pas aku udah psikotes di pabrik, beda gitu. Beda banget, karena di pabrik itu dia punya buku gitu loh, buku psikotes khusus, emang setiap pabrik tuh ada gitu, beda-beda. Yang bikin beda tuh maksudnya mereka punya materi tersendiri yang beda dari yang pernah kita pelajarin gitu. Wow, aku nggak nyangka sih bakal sesulit itu. Bahkan ngisinya setiap per lembar tuh ada hitungannya. Dan padahal pertanyaan dari psikotes itu benar-benar susah banget buat mikir secepat dalam hitungan itu loh gitu. Makanya waktu itu aku ngejawab psikotesnya pun, bukan ngejawab sih, nulis psikotesnya pun ya udah pasrah gitu. Emang pertamanya kakak masuk ke situ direkomendasiin teman, keluarga, saudara, atau dapat lowongan kerja dari mana sih? Di keluarga. Oh, ngelamar di situ aja tuh gitu. Terus dengan apa ya? Gimana? Ya, kayak Kak coba aja di sini gitu kan. Siapa tahu bisa masuk. Ya udah, coba-coba ngelamar, taruh di situ awalnya. Ya udah, karena alhamdulillah kepanggil gitu. Tapi kepanggilnya lumayan lama. Biasanya tuh pertama ada tes tertulisnya gitu. Seleksi berkas dulu. Habis itu tes tertulis, psikotes, word test, dan lain-lain. Habis itu yang terakhir interview. Kalau di situ di mana, Kak? Interview itu waktu itu, aduh aku lupa lagi. Interview itu 2 kali apa 3 kali ya? 2 kali deh kalau nggak salah. Yang pertama tuh sama yang aku lupa lagi. Udah lama banget dulu. Itu tuh pokoknya terakhir sama bukan pemimpin sih, emang benar-benar dia khusus kayak bukan HRD juga, apa ya, dia tuh kayak pemimpin di bagian gitu loh, pemimpin di bagian lensa produksinya gitu. Dia nanya-nanya gitu loh. Tapi pertanyaannya dia tuh menjerumus, seolah-olah kita tuh harus bisa ngejawab bener gitu. Kalau enggak, ya kita bakal ke out gitu. Gak keterima. Harus pinter-pinter lah. Berarti nggak boleh ada keraguan dalam menjawabnya dong? Iya, nggak boleh. Apalagi pas ngejawab hobi. Hobi tuh bisa, ini loh. Apa namanya, si yang interviewnya pun, kalau kita lagi nanya hobinya apa, pasti dia bakal mikir, oh nih hobi orang kayak gini-gini, oh pasti kayak gini nanti ke depannya gitu. Soalnya pengalaman temen aku sih ya. Boleh aku cerita gak nih? Boleh banget, asal jangan disebutin namanya aja. Oh iya, enggak. Dia hobinya bilang, nggak tahu sih ini benar apa enggak, jadi hobinya tuh mancing. Tahu kan tuh sini kalau mancing kan hobi yang karakternya yang biasa aja gitu kan. Nah di sini tuh bos pasti mikirnya, oh ini hobi mancing, pasti mancing tuh mikirnya orang yang mager lah, males lah gitu loh. Jadi gitu mungkin pemikirannya. Tapi nggak tahu juga benar apa enggak. Dan akhirnya temen aku tuh nggak keterima di situ gara-gara dia jawab sebuah hobi mancing doang. Tapi nggak tahu benar apa enggak gitu. Itu sebenarnya benar kak, karena setiap pertanyaan yang diajukan HRD biasanya ada sebuah pertimbangan sendiri. Iya. Terus waktu itu kakak jawab hobinya apa tuh? Main gitar? Aku hobinya main gitar, terus aku juga menggambar. Terus gambaran aku, dari hasil gambar aku pun itu aku jual. Emang bener aku jual itu segambaran aku. Terus aku posting ke sosial media dan banyak orang yang tertarik. Seperti itu aku jawabnya. Waduh, ini kayaknya kakak udah siap banget nih buat
menjalani sebuah proses interview. Dulu sempat ada ini nggak sih kayak nyari-nyari interview itu kayak gimana sih gitu kan, selain kakak dari kemarin tadi itu bilang karena psikotes kan. Iya, pasti aku nyari-nyari dong tentang sebelum masuk kerja. Jadi sebelum interview itu besoknya aku Hamin satunya tuh aku pasti nyari ke Google pasti. Gimana sih interview gitu, cara berinterview di depan HRD gimana, terus gimana kita cara menjawabnya, sikap kita gitu loh. Itu. Terus yang dari Google ini benar-benar terbukti nggak sih waktu interview ya, bukan waktu tes? Ya, ada beberapa yang terbukti lah. Tapi kayak deg-degan gitu kan ya, deg-degan ini gimana ya gitu. Ya, deg-degan parah itu, aku keringet dingin kalau nggak salah. Cuman aku di depan bos tuh harus tetap tersenyum, karena kalau kita ngejawabnya flat mukanya, pasti si HRD ini mikirnya kayak, wah gitu kan, gimana gitu. Senyumnya kepaksa nggak tuh? Kalau kepaksa kayaknya ketahuan deh. Wah gitu. Oke, habis itu keterima kan ya, kerja di situ. Sebenarnya nyaman gak sih kerja di situ? Kan niat awalnya bukan buat kerja di situ, tapi buat nabung kan? Waktu awal-awal sih kayak ngerasa, aduh, kayaknya nggak nyaman nih gitu. Cuman kesini nyamannya tuh aku bisa kenal banyak orang, karena kerjaan aku itu mondar-mandir gak, jadi ke bagian ini, terus akhirnya aku kan dikenal banyak orang dan aku punya teman baru banyak dong di situ. Jadi kayak aku ngerasa, wah gitu, ternyata nyaman juga sih punya teman baru banyak gitu, dan banyak pelajaran yang benar-benar aku nggak pernah dapetin gitu di waktu sekolah, waktu aku sebelum kerja gitu. Pelajaran di sini kalau aku tebak pasti tentang ini ya, moral, atau lebih tepatnya, iya benar kan? Benar banget. Karena semakin banyak orang, semakin banyak lagi pemikirannya, dan kita tuh nggak tahu ini pemikirannya seperti apa kan. Keren banget ya pokoknya kalau misalkan, iya. Kakak keren banget deh. Ya Allah, makasih loh. Kamu juga keren. Aku juga pernah ngalamin soalnya waktu PKL. Waktu itu kan emang agak nggak nyaman ya awal PKL, karena aku TKJ, PKL-nya di bagian produksi otomotif gitu. Awal-awal nggak nyaman banget, cuman karena sering banget diajak ngobrol sama leader, sama atasan-atasan, jadi lebih terbuka aja pemikirannya. Wah, ternyata orang tuh ada yang seperti ini ya gitu loh. Jadi banyak pelajarannya banget gitu loh, buat aku juga. Apalagi soal wawasan sama pemikiran kita yang lebih terbuka gitu loh, kalau buat aku sih gitu. Iya benar-benar. Habis itu kakak udah ini ya, udah mulai nggak di situ lagi, dan rasanya mau bikin bisnis pakaian ya? Pakaian, benar. Di awal kan aku bilang ini keren banget, karena cita-citanya ini nggak ringan gitu, berat, banyak banget pengorbanan yang harus dilaluin gitu loh. Salah satunya tentang organisasi. Kakak kan bilang mau jadi atasnya nih, mau jadi kepalanya nih, harus punya bawahan-bawahan, dan itu manage-nya atau mengelolanya itu kan nggak gampang, Kak. Nggak gampang banget, makanya itu aku kayak mikir susah sebenarnya bisnis. Cuman kalau aku nggak terjun, nggak bisa ngelewatin tantangan itu, kapan aku bisa suksesnya gitu? Karena sukses itu nggak tiba-tiba wah gue langsung sukses gitu, enggak, pasti bakal banyak rintangan. Nah itu buat pengalaman aku aja gitu. Dirintis oleh 3 orang nih, salah satunya ada yang dari bisnis nggak, atau dari jurusan ekonomi nggak? Teman kerja aku sih, dia ngajak duluan. Nah dia itu sebenarnya bukan jurusan, aku juga nggak tahu sih dia jurusan apa waktu sekolahnya. Cuman dia punya kerja sampingan, dia jualan all shop juga. Jadi dia ngajakin aku untuk
jual baju ini gitu. Kalau mau gede butuh apa ya, fondasi juga loh Kak. Nggak bisa langsung bikin ya di situ berjalan aja Iya, gitu. iya. Harus punya teman yang benar-benar punya pengetahuan jualan gitu. Makanya teman aku ini kan maksudnya dia udah pernah jual, dia lagi jual all shop gini kan. Makanya dia ngajakin aku juga gitu. Nah udah aku juga ngajakin teman aku juga gitu. Tunggu, dia yang udah pernah jual all shop ya, itu sendiri atau bareng tim juga sih dia? Sendiri dia, ngerintis sendiri. Ngerintis sendiri itu nggak gampang loh. Terus apa nih yang bikin dia bisa sampai ke titik itu? Pernah tahu nggak sih? eh Dia bilang sih kenapa bisa sampai saat ini ya karena pasti dia pengen ngebutuhin keluarganya juga gitu. Iya kan, setiap manusia punya kebutuhan sehari-hari. Gak mungkin dong kita masih, ya aku masih malu gitu kalau misalkan minta bank sama orang tua, jujur deh. Iya, iya, iya. Apalagi udah lulus sekolah kan. Iya, baru lulus sekolah, pengennya ekspektasinya kayak kakak tadi sih, bisa langsung kerja gitu. Iya. Tapi Ya emang, rezeki-rezeki orang. iya, Rezeki-rezeki orang sih enggak. Kalau orang yang mau berusaha gitu, pasti ada aja rezeki lah buat dia gitu. emang bener sih tujuan kakak tadi. Lebih enak tuh kita bikin bisnis sendiri, dan kita tuh bakal jadi atasannya gitu, nggak disuruh-suruh gitu. Iya, emang enaknya gitu. Cuman ngejalaninnya yang susah gitu. Susah tuh sebenarnya di awal-awal buat ngebangun ya, susah buat ngebangun. Ntar kalau udah jadi, itu paling susahnya di apa ya, di pengelolaannya biasanya gitu. Tapi banyak Ya, juga sih faktor yang lain. pengelolaannya terus kita juga kayak melayani customer juga kan pastinya gitu di online, customer online gitu. Nah, buat membangun fondasi ini, yang kakak lakuin apa nih? Ikut webinar kah? Ikut pelatihan-pelatihan cara membangun bisnis kah? Atau apa nih? Aku nggak dulu waktu masih sekolah aku pernah apa sih ikut, kalau di akun dulu tuh Instagram tuh ada kayak kita tuh belajar buat jadi apa sih namanya, pemilik all shop gitu loh. Aku bayar sama temen aku nih Sipa, bayar 100.000 kalau nggak salah, aku inget banget 100.000. Aku udah nge-DM si akun all shop ini. Jadi akun all shop ini tuh kayak ngajarin kita buat tahap-tahap jualan all shop gitu loh, nggak tahu nggak? Iya, iya, I see. Terus bisnis gitu sih udah, tapi dengan bayar 100.000 ya udah akhirnya aku tertarik dong karena masih pemikiran masih kecil lah gitu kan ya. Yaudah aku tertarik, yaudah aku ikutan, terus akhirnya di apa namanya, di chat gitu kan, di line dikasih tahu tahap-tahapnya gini. Tapi itu waktu sekolah kan. Tapi ternyata aku nggak ngelanjutin gitu sama si Sipa. Jadi cuma kayak buat belajar doang sih waktu sekolah. Jadi sekarang baru kita ngejalaninnya gitu. Baru sekarang ngejalaninnya, dan kalau misalkan ada webinar ya atau ada pelatihan-pelatihan gratis, biasanya banyak banget sih sebenarnya webinar gratis yang temanya itu cara membangun bisnis. Kenapa Kak? Trik kerja juga ada webinar ya, webinar namanya. Iya, kita ada webinar kemarin, webinar tentang itu sih, survive di tengah pandemi. Oh. Banyak kok, kalau misalkan kakak mau ikut, banyak kok. Ada nggak sih kayak rencana mau ikutan kayak gitu? Kalau mungkin kalau ada waktu aja gitu. Kalau nggak ada waktu pasti kita bukan males sih ya. Karena aku juga nggak apa namanya ya. Karena aku juga tuh ada sesuatu hal juga, kayak aku tuh bakal ada acara di akhir bulan ini sama teman-teman juga. Emang sih kalau webinar ini ada tanggal-tanggal yang udah ditentuin, dan kita nggak bisa ngegantiin tanggalnya. Tapi buat aku sih fondasi penting banget supaya nggak gampang goyah. Biasanya apa ya, orang yang merintis usaha itu
suka goyah di awal-awal gitu kan. Ini jadi enggak sih ini kayak nggak yakin gitu loh, kayak ragu ini tuh nggak bakal berjalan. Iya pasti ada yang kayak gitu pemikirannya. Ya kalau kakak gimana nih man? Masih optimis nggak? Kalau aku mikirnya pasti bakal gagal nih, ya kapan aku jalannya gitu loh. Kalau aku mikirnya ayo gitu, ya udah pasti bakal lancar terus jalannya gitu. Cuman mungkin banyak rintangannya gitu. Pokoknya jangan sampai mikir kayak pasti bakal kayak gini-gini nih, ntar gue customernya begini-gini. Jangan deh, pokoknya ntar itu malah ngegagalin rencana lo gitu buat bikin bisnis gitu. Nah, bisnis ini kan, waduh kayaknya kita ngeliat ini deh, kayak toko-toko yang emang udah terbukti jadi miliarder, bahkan ya pokoknya udah gede lah. Contohnya Jack Ma, dia bikin bisnis Alibaba kemarin itu 3 tahun pertama nggak menghasilkan apapun. Nah lo, gimana lo? Itu kayaknya, terus tapi dia tetap lanjut gak tuh? Tetap lanjut dong, sampai sekarang jadi miliarder dia. Iya, itu dia. Itu tuh sebuah apa ya namanya? Proses. Ya, itu sebuah proses sebenarnya enggak. Ketika lo jatuh, ya lo bangun lagi lah gitu. Tapi dengan adanya minus di keuangannya, itu bakalan bikin bikin orang tuh ragu. Ini gue lanjutin apa enggak ya? Apa mending gue udahin aja, gue ikut kerja di orang lain jadi bawahannya lagi gitu. Ya kalau aku sih mikirnya nggak kayak gitu sih nanti. Insya Allah nggak. Karena masih banyak jalan. Bakal masih banyak jalan yang nggak harus mikir kayak gitu. Kalau ternyata jalannya itu bukan di bisnis ini, bakal dilanjutin gak nih? Bukan di bisnis yang pakaian ini? Iya. Mungkin di bisnis, misalkan bisnis ini yang pertama, mungkin di bisnis yang kelima atau yang keenam. Sebenarnya aku bisnisnya bukan cuma baju doang sih nanti. Insya Allah aku mau bisnis makanan tapi sama orang tua aku gitu, beda. Bisnis sama orang tua ini emang udah ada planning atau ini jaga-jaga kalau misalkan bisnis pakaian yang gak jalan? Emang ada planning di akhir bulan ini. Kita mau bikin kayak makanan gitu. Oh, pasti online juga dong? Online pasti, karena zaman sekarang yang mana sih yang gak ada online. Lebih hemat sebenarnya daripada bikin kios gitu kan. Banyak banget model yang dikeluarin, mending open PO gitu. Iya, kayak gitu. Kalau boleh tahu makanannya apa nih? Makanannya kayak kue-kue kering atau kue tar atau apa nih? Insya Allah mau bikin kayak udang dicabein gitu kan. Terus bakso dicabein, otak-otak dicabein, terus dimasukin ke cup gitu loh. Masa semuanya dicabein sih? Kasian lah. Iya gitu. Ada level-levelnya juga kayak gitu. Biar orang tuh tertarik gitu loh kalau ada level-levelnya. Oh, kayak level kepedesannya kayak di bumbu-bumbu instan gitu ya? Iya. Nama levelnya udah kepikiran yang unik belum sih? Kan kayak ada yang level suhah gitu, level pedas gitu. belum kepikiran. Kayaknya menarik tuh kalau misalnya dipakai. Level apa tuh yang kocak tuh ada tuh? Zaman sekarang ya, emang cuman orang... itu emang buat kenapa? Ya? Kenapa? Lanjutin aja. Iya, zaman sekarang tuh level-level tuh emang banyak banget yang aneh-aneh gitu. Itu kan biar menarik customer-nya juga sih sebenarnya, pembeli juga. Iya, itu heran loh, aku nggak habis pikir ada aja orang yang mikirnya kayak gitu. Oh iya. Oke, balik ke topik yang tadi ya, yang soal Jack Ma ini. Dia 3 tahun nggak ada pemasukan, tapi dia lanjut. Nah, kalau kakak sendiri ada target nggak sih misalnya, kalau misalkan ini berjalan 2 tahun dan belum ada dana, belum ada pemasukan, bakalan di stop atau gimana gitu? Ada nggak sih? Enggak sih.
Karena aku tahu itu pasti itu adalah proses. Kita nggak boleh nyerah sih. Aku kepikiran aku nggak bakal boleh nyerah kalau udah satu bisnis ya udah aku harus lanjut terus gitu. Emang kalau misalnya kayak tadi 2 tahun nggak ada hasil, ya tetap harus lanjut gitu. Kita harus bangun terus gimana caranya ini sukses gitu. Karena aku paling nggak suka sama orang yang nyerah gitu aja. Aku salut sih sama kakak, soalnya mentalnya kuat banget gitu loh. Jadi nggak main-main dalam membuat sebuah bisnis gitu. Karena aku pengen terjun ke bisnis, pengen tahu bisnis itu seperti apa sih kalau aku ngejalanin sendiri sama teman-teman gitu loh. Kan aku lihat kayak orang-orang tuh sukses sama bisnis gitu. Kok mereka bisa gitu? Kenapa gue nggak bisa kan gitu? Iya, kok orang lain tuh bisa, tapi kenapa kita nggak bisa? Tapi yang jadi tantangan ya itu tadi, saat kita membangun sebuah bisnis tapi belum ada pemasukan yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu apa ya? Yang bikin orang tuh putar arah. Nah, itu dia. Berarti kita harus pakai otak kita nih. Harus dipakai otaknya. Kalau nggak dipakai percuma. Ngapain bikin bisnis kan? Emang nggak mudah sih dan nggak cepat juga, nggak instan, butuh waktu lama. Kayak Sandiaga Uno, dia punya berbagai macam bisnis, perusahaan-perusahaan yang dia naungi itu di apa ya? Selama 13 tahun gitu. Iya, aku juga banyak pelajaran. Aku kan punya aplikasi TikTok. Jadi TikTok tuh kan sekarang udah nggak dance lagi. Jadi dia punya banyak wawasan. Nah, aku lagi scroll video, terus aku ketemu sama suatu video gitu. Jadi dia tuh punya bisnis banyak banget, hampir 50 bisnis gitulah. Sampai modalnya pun sampai miliaran, sampai punya hutang di bank pun sampai 5 juta. Tapi dia punya titik jenuh, titik kayak mau nyerah gitu. Cuman mereka bangun terus, akhirnya alhamdulillah duit yang itu dia kembali lagi modalnya, bahkan lebih kembali lagi modalnya gitu. Jadi aku kayak ngerasa, wah aku harus kayak bisa kayak mereka nih gitu. Boleh dicoba sih. Apa sih yang bikin mereka bisa sampai di titik itu gitu loh. Mungkin ada aja kan yang sholat malamnya rajin gitu sampai bisa gitu. Ada yang suka berbagi, ada yang jadi nggak semuanya itu tentang hal dunia gitu loh. Iya. Rencana ada target nggak sih, misalnya target terdekat kakak ya? Oh, 2 tahun lagi aku harus bisa beli mobil gitu misalnya. Target aku harus punya rumah. Target aku punya rumah, ide intinya itu. Kirain mau langsung nikah gitu. Boleh, kalau ada yang mau silakan mendaftar aja. Saya kok jadi open recruitment gini ya? Tapi aku orangnya nggak suka pacaran. Kalau yang serius-serius sok, aduh jadi nawar-nawarin ini diri nih. Di promosi gitu kan. Maaf ya jadi nawarin diri kayak gini. Iya nggak apa-apa. Oh iya, kemarin masih ingat Bu ini nggak, Kak? Masih ingat, dia nikah ya? Iya kemarin. Iya. Aduh ampun, selamat ya buat Windy, semoga denger podcast kita. Di menit keberapa ini Bu ini, semoga denger ya. Happy wedding. Happy wedding Bu Windy dan suami. Ya, dan suami, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberkahi keturunan yang soleh dan solehah. Seneng banget tau dengarnya, ya ampun. Datang nggak, Kak? Enggak datang. Enggak diundang juga soalnya. Soalnya mau ngundang juga agak takut gitu kan. Ya mungkin Bu ini juga ya sibuk kali yang ngurusin ini itu, jadi dia yang lama-lama juga lupa mungkin. Nggak apa-apa Bu Indi, aku mah bisa ngucapin doang kok. Selamat ya. Iya selamat. Mungkin Bu ini takut datang polisi kali ya, soalnya di berita-berita gitu. Tunggu. Tadi bahas apa? Bahas target ya? Target berapa tahun tadi? 2 tahun buat beli rumah?
Jangan 2 tahun, setahun juga bisa, target. Gue itu target yang sangat dekat loh. Doain aja lah, semoga ini. Iya, semoga lancar ke depannya. Targetnya tercapai. Amin ya Allah. Ntar dulu, belum selesai. Ini rumahnya tuh rumah yang seperti apa gitu loh spesifikasinya. Rumahnya ya sederhana aja, yang penting aku punya rumah sendiri, hasil uangku sendiri, udah itu aja yang aku sekarang pengen gitu loh. Rumah sederhananya ini kayak di perumahan gitu yang langsung jadi atau bikin sendiri, beli tanah sendiri gitu. Kayaknya langsung jadi deh. Kisaran berapa ya? Maunya yang berapa tuh? Ih, mau beliin ya? Mau nanya doang. Berapa ya? Aku juga kalau rumah yang zaman sekarang tuh nggak tahu ya berapa harganya. Atau mau rumah yang kayak istana gitu. Kayak yang si Sule. Nggak deh, mending beli ini. Kayak kalau misalnya beli rumah mahal-mahal, mending uangnya teh disisain buat beli perhiasan, buat disimpan, buat tabungan atau saham juga bisa gitu loh. Sayang kalau misalnya beli rumah teh mahal-mahal, rumah teh kan buat tempat tinggal doang gitu loh. Iya, yang mending jadi investasi ya. Nah, investasi itu maksudnya. Oke nih, ceritanya udah sukses gitu kan, udah berkeluarga, rumahnya juga udah Gitu kan. Ceritanya ya, terus udah punya banyak banget investasi. Iya, ceritanya dulu aja. Iya, bisnisnya banyak, ya Allah, amin. Nah, terus punya anak nih. Nah, anaknya kakak bakalan disuapin sama apa yang udah kakak punya atau nyuruh mereka buat kerja keras sendiri? Kayaknya aku nggak bakal ngekang kayak lo harus jadi kayak gue juga, enggak sih. Kayaknya kemampuannya mereka aja gitu. Gimana nanti? Berarti tetap kayak nyuapin mereka gitu dong? Kenapa? Berarti kayak nyuapin mereka gitu dong? Nyuapin maksudnya kayak aku atau gimana? Soalnya kan kalau bisa punya anak, aku mah nggak ngekang gitu loh. Jadi aku terserah mereka maunya gimana gitu. Misalnya kayak anak aku nanti pengennya jadi kayak bukan kayak aku gitu. Maksudnya mereka pengen jadi apa? Ya udah, sok gitu. Aku cuma tinggal ngedukung doang sebagai seorang ibu gitu. Maksudnya gini, kakak kan bikin usaha dari titik nol ya. Perjuangan dari hasil keringat sendiri. Mereka misalnya punya cita-citanya beda nih, bukan seorang pengusaha tapi apa gitu. Nah, dari investasinya ini bakalan kakak kasihin ke mereka. Oh, investasinya? Iya, maksudnya itu nyuapin gitu loh, nyuapin terus kayak ngasih duit gitu loh. Oh, alah. Aku gak kepikiran, maaf ya. Oh, kalau mereka bisa ada usaha sendiri gitu untuk mencari uang untuk kemampuan mereka sendiri, ya kenapa enggak gitu. Tapi yang kakak harapin mereka bakalan kayak gitu, nyari uang sendiri, hasil payah sendiri, atau mana merekanya? Kalau aku sih gimana merekanya sih ya gitu. Kalau misalnya emang dia butuh kayak, Bu, aku butuh modal untuk ini, oke, nggak apa-apa aku kasih gitu. Cuman kalau memang mereka pengen nyari sendiri, ya udah aku serahin ke mereka gitu. Berarti benar kayak dia nggak ngekang gitu? Ya, aku nggak suka ngekang orangnya, aku ngebebasin. Ngebebasin tapi tegas gak nih? Takutnya nggak tegas ntar jadi menyimpang gitu orangnya. Gimana ya? Pokoknya ngebebasin mereka loh gitu. Maksudnya konteksnya ini membebaskan mereka untuk memilih masa depan mana yang mereka inginkan gitu kan? Kayak gitu. Oke, I see. Itu pilihan yang bagus karena anak zaman sekarang hobinya itu apa ya? Membangkang. Iya, ada yang kayak gitu. Sebenarnya membangkang ini
tanda kutip bukan hal buruk, bukan hal negatif ya, tapi karena tuntutan orang tua itu sampai bukan sampai sekarang ya, di titik sekarang itu udah nggak relevan sama kehidupan sekarang. Dulu orang tua tuh pengen kita masuk ke sekolah negeri, kampus negeri, ntar jadi PNS. Tapi sekarang bisa ngeliat kan ya, banyak orang sukses itu bukan PNS, tapi pengusaha yang contohnya yang kakak pengen bikin nih, bisnis, startup, dan lain-lain. Itu sebenarnya yang jadi apa ya, yang jadi kunci utama itu tidak mengekang masa depan mana yang ingin si anak pilih. Ya, seperti itu. Oke, ini clear ya, berarti dari awal sampai akhir kayaknya udah ada kronologinya gitu Pak. Iya. Iya, semoga aja berjalan mulus ya Kak. Semoga semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Tapi harapan kakak sebenarnya apa sih ke depan? Harapan aku yang paling utama sih semoga pandemi COVID-19 ini bisa cepat-cepat selesai, hilang lah pokoknya di bumi ini gitu loh. Karena kasihan gitu, banyak banget orang yang dirugikan gitu loh. Apalagi dari karyawan kayak aku, anak-anak sekolah, terus banyak deh gitu. Terus kedepannya buat aku juga semoga bisnis aku juga lancar, amin. Dan semoga siapa tahu rezeki aku dipanggil lagi kerja kan, lumayan 2 tahun lagi gitu loh. Jadi aku ntar bisa kerja sambil bikin bisnis juga gitu. Itu aja sih. Iya, tersemogakan ya, semoga diijabah. Amin ya Allah, amin. Banyakin sholat buat kawan-kawan yang pengen sukses, banyakin sholat, berdoa. Sholawat. Banyakin ibadah intinya. Intinya iya itu ibadah. Senyum juga ibadah kan. Dari tadi senyum mulu perasaan Kak. Emang kelihatan? Kelihatan dong, kelihatan. Emang kelihatan? Enggak lah, bercanda. Aku tahu nih orangnya senyum aja deh, nggak tahu kenapa. Sama. Aduh ya ampun. Oke, tadi harapannya udah ya, semoga tercapai semuanya. Ada nggak sih pesan yang mau kakak kasih ke adik-adik yang jalannya itu sama kayak kakak mau bikin bisnis, mau bikin usaha gitu? Intinya kalau kalian mau bikin bisnis, udah mikir yang negatif-negatif kemana-mana itu udah deh. Kalian gak bakal bisa buat jalan terus tuh bisnis. Tapi kalau kalian berpikirnya positif, gue mau ini, gue punya target yang banyak, udah kalian insya Allah jalan kalian lancar dan sukses ke depannya gitu. Buat yang mau bikin bisnis ya, buat yang pengen jalurnya, pengen nerusin kayak hobinya kayak misalnya nyanyi atau apa, sok lanjutin. Yang mau jadi vlog, yang vlogger lanjutin gitu, YouTuber lanjutin. Oh iya guys, Kak Putri ini hobinya main gitar. Oh iya. Juga tadi. Ada channel YouTube nggak Kak? Aku ada channel YouTube-nya. Cuman nggak ada video cover aku, ada vlog doang satu sama teman-teman kerja aku yang di pabrik. Tapi ada rencana nggak sih mau diisiin cover lagu pakai gitar? Ada rencana, tapi aku lagi mempersiapkan alat-alatnya dulu lah. Kan kita kalau mau buat sesuatu itu harus benar-benar serius. Kayak harus ada laptop, tapi nggak juga sih sebenarnya kalau emang yang udah benar-benar pengen terjun ke dunia YouTuber gitu kan, HP bisa sih. HP, terus ngedit di HP juga bisa. Tapi kalau aku sih pengennya bener-bener ada alat-alat yang bener-bener kayak buat YouTuber gitu loh, cover biar orang tuh ngelihatnya menarik gitu. Biar langsung legit ya. Jangan lupa di subscribe ya, ntar channelnya kita taruh di link deskripsi deh. Cakep banget deh itu. Oke Kak Putri, thank you banget ya udah nemenin kita sama jam ini, ngasih pengalaman yang menarik, ngasih inspirasi juga yang bermanfaat sama para pendengar. Semoga kedepannya sehat selalu. Amin.
Pokoknya semoga semuanya lancar ke depannya, walaupun ada rintangan, semoga bisa melewati semuanya. Amin, amin. Terus maafin aku juga kalau ngomongnya agak belibet dan gak jelas gitu. Karena aku pertama kali nih diginiin, diwawancarain. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Oke, tonton terus Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Saya Angga Herman pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.